Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Hebat. Sehat semua? Nah, kakak mau tanya, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Siapa yang sudah siap untuk beribadah? Tunjuk tangan. Sudah mandi semuanya? Sudah berpakaian rapi? Ya, bagus. Kakak juga mau tanya, apakah adik-adik selalu jaga kebersihan dan kesehatan selalu? Ya, bagus-bagus. Jadi, adik-adik sudah jaga kebersihan, kesehatan, dan juga sudah siap untuk beribadah. Kakak juga mau himbau untuk mama dan papa untuk membantu adik-adik memasukkan persembahan ke dalam amplop dan diserahkan ke dalam gereja. Oke, adik-adik, mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Bapa di sorga mengasihiku, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Adik-adik masih tetap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja Tuhan, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat ke-6 sampai dengan 16. Kita akan baca bersama-sama. Hakim-Hakim 2 ayat ke-6 sampai dengan ke-16. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel.
Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dengan tema Aku adalah umat Tuhan masa kini. Yang kita pelajari hari ini ialah bagaimana keadaan umat Israel pada saat mereka waktu keluar dari Mesir, ditolong Tuhan. Mereka masih punya pemimpin Musa. Pada saat mereka masuk tanah Kanaan, pemimpinnya berganti yaitu Yosua. Dan setelah ini pembacaan kita mengenai keadaan bangsa Israel setelah Yosua dan teman-teman atau orang-orang seangkatannya mati. Banyak sekali yang kita lihat di sini adalah bagaimana yang tadinya mereka orang-orang yang zaman dulu yang lahirnya mungkin di perjalanan, yang mereka pada saat masuk tanah Kanaan adalah orang-orang yang masih mengingat Tuhan, masih memuji nama Tuhan, tetapi pada saat orang-orang yang baru atau anak-anak yang baru, generasi baru, mereka melupakan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Mereka menyembah berhala, menyembah Allah-Allah lain, dan Tuhan menghukum mereka, tadi yang kita baca, ke dalam tangan perampok. Dan setiap kali mereka dihalau musuh, Tuhan melawan mereka sehingga mereka kalah. Adik-adik, tidak hanya pada zaman Israel saja atau pada zaman bangsa Israel menyembah Baal, sekarang pun juga masih ada penyembahan terhadap Baal di masa sekarang ini, tetapi bukan dalam bentuk bagaimana mereka menyembah Allah lain, tetapi kalau Baal sekarang itu lebih ke arah bagaimana adik-adik dan kakak kadang lupa untuk baca firman, untuk beribadah, untuk belajar hal-hal yang baru. Lebih banyak kalau zaman sekarang itu kita main handphone. Benar adik-adik? Siapa yang di sini tiap hari pasti main handphone, apalagi lagi libur. Yang tiap hari nonton YouTube. Yang tiap hari kalau sekolah tidurnya cepet, tapi karena lagi libur maunya nonton TV terus. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa zaman dulu kalau Baal itu biasanya mereka menyembah dewa-dewa seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kalau sekarang lebih ke arah gadget. Ya adik-adik ya. Gak cuma adik-adik, kakak dan mungkin teman-teman adik-adik dan kakak-kakak lain juga lebih banyak sekarang bermain gadget dibandingkan untuk membaca firman Tuhan atau mungkin untuk beribadah. Kita juga tahu sekarang adik-adik banyak beribadah menggunakan gadget, menggunakan dari YouTube atau via komputer atau via laptop. Nah, apa dengan kita mengaplikasikan aku ada umat Tuhan masa kini? Menjadi umat Tuhan masa kini berarti adik-adik tidak hanya menggunakan gadget atau mungkin hal-hal yang lain untuk kesenangan saja, tetapi bisa untuk beribadah,
bersama papa, mama, kakak, dan adik. Dan juga kita ingat bahwa kalau kita melupakan Tuhan, kita akan dilupakan oleh Tuhan. Kita harus terus meminta kepada Tuhan dan minta pertolongan. Jadi, adik-adik main boleh, mau main handphone boleh, mau main keluar boleh, mau nonton boleh. Tapi ingat, adik-adik harus satu, rajin berdoa, kedua, rajin baca firman, dan yang ketiga, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Adik-adik, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 35, Tuhan tidak lupa. Sehat semua? Kamu mau tanya, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Siapa yang sudah siap untuk beribadah, tunjuk tangan. Sudah mandi semuanya? Sudah berpakaian rapi? Untuk memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Mari kita bernyanyi Bapa di sorga dari Kidung Ceria nomor 200. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua.
satu dalam doa dan nanti akan diakhiri dengan Bapa, terima kasih. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Tuhan berkati ibadah kami ini agar selalu berkenan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar kami segera dapat berkumpul dengan teman-teman kami yang lain agar dapat beribadah di gereja bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.